Teman ya, ini saudara kita Ahmad sudah bergabung bersama kita. Dia mau bertanya-tanya, dia namanya bertanya ya kita harus senang dong. Oke silakan bro, bertanya. Ya, oke Bang. Untuk memahami Tuhan sesembahan kita, Bang, kan kita ini dulu kan dari Yahudi dulu untuk memahami itu. Aku adalah aku, Eser, Eser. Ini mau Ah, bertanya atau mau menjelaskan? tidak Bang, tidak. Kan kita sudah ini, sudah jauh sudah. Kita sudah, saya memahami, saya Muslim, tapi saya Trinitas kan Bang kan? Oh, Iya, aku adalah aku. Yang aku ini kan sudah yang aku kedua ini kan sudah kita pahami bahwa ini adalah Trinitas Bang. Di dalam aku itu kan keluar tiga dimensi Tuhan di sana kan ya, Rab, Malik dan Ilah di situ dan alam semesta yang tak terbatas ini. Tapi aku yang pertama ini Bang yang belum saya pahami. Abang bisa kasih ini enggak? yang mana? Kan Privatisasi ada itu dua. bikin para pengusaha dapat karpet merah. Bahkan Yang mana bro? Iya, yang aku pertama itu Bang. Eser Eser itu, Eser yang pertama itu. Kalau Eser yang kedua ini kan tiga dimensi Tuhan keluar di sana itu, atau Trinitas. Nggak ada itu dimensi-dimensi lagi. Asyir, asyir itu artinya aku adalah aku. Kata aku di situ bentuk kata kerja. Aku adalah aku. Aku di situ kalau bahasa Yunani kan ego eimi. Itu kata Betul. kerja. Kenapa itu bentuk kata kerja? Karena sejatinya Allah kita kenal berdasarkan karyanya, berdasarkan pewahyuannya. Itu artinya. Jadi kita tidak bisa memahami esensi Allah, tapi kita hanya bisa memahami pewahyuan diri Allah, penyataan diri Allah. Itu artinya ahi, asyir, ahi. Jadi ketika Tuhan katakan, Musa siapakah engkau? Aku adalah aku, artinya apa? Ya aku, apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat, apa yang aku kerjakan, itulah aku, gitu. Kenapa? Karena esensi Allah itu nggak bisa kita selami. Kita ciptaan nggak mungkin bisa memahami esensi pencipta. Seperti kita dengan komputer, orang bisa memahami komputer, tapi komputer tidak bisa memahami manusia. Komputer bisa memahami manusia berdasarkan data yang dimasukkan kepadanya. Manusia juga bisa memahami Allah sejauh mana Allah memasukkan data tentang dirinya kepada manusia. Nah itu penggambaran bro. Oh iya, iya. Ya tapi ya saya sih begini Bang, saya pemahaman saya ya Alkitab Bang, Injil begitu. Ketika saya menanyakan sama ulama saya, dia bilang itu penjelasannya kamu harus memahami dulu. Aku adalah aku ini, baru kamu bisa memahami Tuhanmu. Yang saya tahu ini aku yang kedua ini kan tiga dimensi Tuhan, tiga esensi Tuhan keluar dari sana kan, yaitu Rab, Malik dan Ilah ini dan Hak ini alam semesta dan terbatas ini. Tapi yang alif yang pertama ini yang belum saya bisa dapat jawabannya. Karena apa, Bang? Kalau ulama saya mengatakan apabila kamu cuma memahami cuma sebelahnya saja, maka kamu seperti Dajjal, matanya cuma satu begitu, tidak memahami keduanya. Ya Begitu, kalau Bang. di Kristen esensi Allah nggak bisa dipahami, tapi pewahyuan diri Allah yang bisa dipahami. Bagaimana Allah mewahyukan dirinya? Kalau dia sebagai sang Bapa, kita bisa memahami melalui dia berteofani atau dia bersuara kepada para nabi atau kepada para rasul. Itu bagaimana dia mengutus firman-Nya mengambil rupa manusia Yesus Kristus. Dia juga mengutus Roh Kudus untuk menyertai, membimbing dan menuntut kehidupan supaya hidup berkenan kepada Allah. Itu bro. Iya, iya. Iya, ya itu. Kalau memahami esensi Allah nggak bisa ada orang memahami. Karena Alkitab udah jelas mengatakan Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuannya dialah yang menyatakannya. Cobalah bro. Memahami diri kita sendiri aja kita nggak bisa kok. Apalagi kita mau memahami Allah secara utuh, kebangetan.
Iya bang, kalau Yohanes Yohanes ayat 1 itu gimana bang ya? Karena ada dua di situ, apa itu firman di situ kan? Kayaknya sih lari ke sana dia ini bang. Kalau nggak salah ya bang ya. Ya, memang firman Allah kan di dalam diri Allah. Jadi kita tidak bisa memahami esensi firman, esensi Allah, esensi Roh Kudus, nggak bisa kita pahami. Tapi yang bisa kita pahami pewahyuan Allah melalui firman yang berteofani kemudian inkarnasi, dan melalui Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita secara ajaib. Di luar pengenalan akan itu kita mengenal kepada Allah buatan manusia, Allah palsu. Iya iya iya. Makanya ya dasar sebenarnya Islam itu juga sebenarnya dasar ketauhidannya itu Trinitas bang. Tiga sifat satu Ya, zat. itu kamu mungkin Islam yang baru ya. Kalau di Karena Islam itu sebenarnya bukan Trinitas, lebih tepatnya 120 unitas. iya 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 Karena iya, iya, ya Bang. satu zat Allah dengan 20 sifat dengan 99 nama. Itu yang kami tauhidkan. Ya, atau kami esakan Ya kalau begitu itu sesuai. tauhid kalian terserah bro, gak masalah bro. Iya iya. Iya. Ya Iya, jadi kita tidak pernah ya, protes itu dan kita tidak pusing-pusing dengan hal itu. Kenapa? Ya karena itu keyakinan Islam. Keyakinan Islam harus kita hargai dalam konteks kemanusiaan. Gitu betul bro. bang. Betul ya. Tapi kalau saya sih ya dasar daripada ketauhidan saya ya itu bang, Allah itu alif lam ha, alif itu sebagai nafsu wahidahnya dia yang kita bisa pahami, lam itu sebagai afalnya, perbuatannya, atau sebagai firmannya, atau sebagai anak Allah, atau umur ruh, bisa juga kita lam kedua itu sebagai sifatnya. 90 sifat itu ada di dalam lam ini, dan ha itu sebagai alam semesta yang tak terbatas ini, begitu bang. Iya, ini aku yang nggak bisa kita pahami di situ. Cuma aku yang Ya pertama udah, ini kalau itu pemahamanmu silakan, tidak masalah. Jadi kalau kau percaya kepada satu zat Allah, 20 sifat dengan 99 nama adalah hakikat Allahmu yang kekal, yang transenden, silakan. Itu. gila bang, yang lain, black. Oke, oke silakan Black. Apa mau ditanya bro? Black, mau bertanya kah? Oke, Iya Pak. di situ. Iya, apa mau ditanyakan bro? Ini Pak, apa namanya? Eh, tadi saya nonton itu siapa itu Mongol. Iya. Katanya Abraham itu tidak memberikan warisan kepada Ishak atau Ismail tentang siapa yang memiliki Yerusalem. Maksudnya, ya kepada Isa lah diberikan janji keselamatan, janji untuk Yerusalem baru. Betul kepada Isa, bukan kepada Ismail. Ismail itu diberikan berkat pemberian. Iya. Iya Pak, kasih banyak Pak. Iya ya, Iya. turun Pak. Jadi berkat anak sulung itu berkat perjanjian kepada Isa, kepada Ismail itu berkat pemberian. Oke, itu aja. Ahmad, oi, kok terlempar? Oke, silakan teman-teman yang mau naik ke atas untuk berdiskusi, monggo ya. Kita di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang kuluk-kuluk ya. Oke, ada kobra si Dueng. Iya, Shalom Bro Rebel. Iya, salam salam.
Ada. Itu dapat makan belum? Valdi, suaranya bocor Valdi. Selamat pagi Valdi. Oh, ya udah aku masuk. Valdi. Selamat siang, Le. Yo, selamat siang Valdi. Bertanya sedikit, Le. Ya, silakan. Ini, Le, ini cuman bertanya saja. Gimana kalau seumpamanya garis keturunan Muhammad itu dari Ishak? Seandainya nih. Apakah dia itu harus kita akui? Ya enggak, kalau seandainya ya kalau memang ada datanya kenapa rupanya kita akui. Tapi kalau nggak ada data yang valid, ngapain diakui? Iya ya. Nggak usah diakui lah. Tapi kalau ada datanya kita akui, kalau nggak ada datanya ngapain diakui? Iya. Iya ya. Jadi seharusnya kalau saudara-saudara kita seberang ini, seharusnya mereka itu mencari garis keturunan dari Ishak ya, bukan dari Ismail ya. Biar kalau butuh pengakuan gitu ya. Iya, tapi kan dipastikan bahwa tidak mungkin itu dari garis keturunan Ishak. Oke, Le. Iya. Oke, Le, tolong diturunkan leku. Nggak ngerti turunnya. Iya, sebenarnya kalau Muhammad dari garis keturunan Ishak belum pernah dengar ya. Tapi kalau dari Ismail katanya ada. Tapi ketika dilihat runutan dan silsilahnya nggak nyambung. Iya. Itulah. Oke, silakan. Ini Bang Owan, silakan Bang Owan. Iya bang, mau bertanya tapi masih rame sini bang di tempat kerja bang, jadi lain iya. kesempatannya ya bang. Nanti bang Oke, ganggu bang. thank you, bro. Oke, ini siapa ini yang tanda cinta ini? Love. Kenapa aku dijambak, Pak? Ini Love Jesus. Oh, Love Jesus. Habis rambutnya panjang, jadi harus dijambak. Betul sekali, rambutnya panjang itu. Karena rambut itu adalah Iya. mahkota, Pak. Iya, karena rambut itu adalah penudung kepala. Iya. Selamat hari Minggu ya, Pak. Oke, jadi harus dijambak kalau yang ada panjang rambutnya. Iya, tapi jangan berjambaan ya. Kalau berjambak nanti repot. Iya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Nonggo naik ke atas ya. Nah, kalau si Mikana ada nggak video terbarunya? Si Mikana kuluk-kuluk. Oh, kayaknya nggak ada ya. Hati-hati Bang Herbert, bahas Mikana terus nanti jatuh cinta loh. Terpesona dengan dia punya alisnya ya. Alis membahananya. Janganlah. Gak mungkin lagi kita jatuh cinta sama dia. Secara akidah udah berseberangan. Ya. Lagian juga udah punya istri, Ustaz punya suami. Dan tujuan kita kan hanya untuk meluruskan narasi-narasi miringnya aja. Tapi kayaknya itu orang sih nggak ada obat loh. Mikana itu susah ngobatinnya. Karena mereka sudah nyaman sama viewers mereka yang banyak, jadi kan dapat poin banyak, jadi susah diobatinnya. Waktu itu kan kalau nggak salah Bro Erden sama Elia sempet masuk di koma Mikana ya. Dulu kita bantu dia. Cuman ya ketika dia tunjukkan aslinya ya kita nggak lagi lah. Akhirnya kita harus sadarkan dia supaya dia bertobat toh. Iya. Kalau enggak kita bantu kan nanti kita ditegur Tuhan. Kenapa kalian waktu dia masih bisa diarahkan kalian bantu, sekarang udah sesat, menyesatkan kalian justru nggak sadarkan, kata Tuhan pula kan. Iya. Pak Erben, Ya. waktu itu kan Kak Mikana itu pemahamannya Tritunggal. Kenapa berbalik kayak gitu selepas diskusi sama Bang Malikin? Ya sebenarnya Mikana itu dari awal kan belum memiliki pengenalan yang benar tentang iman Kristen. Iya itu. Karena dia pun lagi kuliah, baru lulus kemarin wisuda.
Padahal dia udah pernah sekolah teologi ya, tapi tidak lulus, macet di tengah jalan karena something wrong, something lah. Dan kemudian dia lanjut lagi kuliah. Oke. Soalnya banyak yang dari tunggal itu hari di roomnya kan, termasuk Pak Pendeta Jeki semua bilang gitu. Tapi sekarang nggak ada yang gabung-gabung di situ lagi karena pemahamannya. Iya, oke. Jadi oneness Mikana itu artinya belum matang dia, tapi sudah tampil di publik. Akhirnya jadi jadi busuk cepat. Iya. Ya, kalau Mikana itu kan belum matang. Kalau si Malikil apa siapa? Yang tua itu siapa? Malikil atau siapa? Itu yang dia bilang katanya dia dulu pernah di kesaksian juga, dia bilang katanya pernah dia mengenal Tritunggal awalnya itu kan jadi ke blender itu, kalau itu ke blender dia emang jadi dia Tritunggal jadi malah dijadiin satu sama dia di blender, makanya jadi oneness dia sekarang itu. Iya. Karena mungkin setelah Mikana jadi ibu rumah tangga, jadi dia kebiasaan blender bumbu. Jadi dipikir dia berteologi itu seperti membuat bumbu rica-rica, makanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus pun dia blender. Di blender jadi satu, betul. Ya, dipikir dia mungkin itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu seperti tomat dengan cabe, terus dengan lengkuas atau apa? Sama terasi. Jadi mungkin dia pikirnya berapologet itu atau memberitakan kebenaran itu dengan cara blender ya, tapi karena Mikana sukanya blender kayak ngono ya wes aja diopo-opo lah, biarin ya. Iya biarin aja. Oke Bang Owan, silakan bro, apa mau disampaikan? Ya, shalom, selamat hari Minggu Bang Erben. Iya. Shalom. Ya, saya pengen nanya ini Bang. Oke, silakan. Apakah Yesus sebagai Sang Firman pernah istilahnya muncul di Perjanjian Lama Bang? Saya mohon pencerahannya Bang. Sosok dalam Sang Firman keberadaannya itu sebagai inkarnasi ya belum bro. Tapi kalau dalam rupa teofani ya Firman sudah hadir, tapi namanya belum Yesus. Dia disebut sebagai kadang dengan malaikat Tuhan tapi huruf besar. M-nya huruf besar, Tuhannya huruf besar semua. Itu teofani namanya. Jadi teofani yang menampakkan diri itu yaitu Sang Firman. Contoh ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka langkah Tuhan berjalan di taman itu gitu tau. Itu adalah teofani. Jadi sosok yang bergulat dengan siapa itu Bang Erben itu bukan Sang Firman, bukan itu? Ya, kan kalau dikatakan di situ kan siapa temannya bergulat. Dan bergulat itu konteksnya itu apakah di dalam keadaan real, bergulat main gulat, atau dalam sebuah penglihatan. Kalau bicara kitab Kejadian juga pasal 1 sampai pasal 11 itu berbicara tentang peristiwa yang terjadi jauh sebelum Abraham. Kejadian pasal 1:11 dan itu pun ditulis sama, jadi penulisan kitab Kejadian 1 sampai pasal 11 itu memiliki kemiripan dengan penulisan kitab Wahyu, yaitu berdasarkan ilham dari Allah. Iya, jadi itu ilham dari Allah langsung kepada para penulis. Tapi kalau penulisan kayak kitab Injil itu berdasarkan pengalaman hidup mereka, pengetahuan dan kesaksian mereka yang dipimpin Roh Kudus. Jadi kalau manusia Yesus itu baru lahir tahun 4 sebelum Masehi, manusia Yesus ya. Dan sebelum dia lahir, dia adalah firman di dalam diri Allah. Dan ketika Allah menyatakan kehendaknya kepada manusia, senantiasalah dia menyatakan melalui firman dalam rupa inkarnasi atau dalam sebuah karya. Karena saya dalam pandangan saya
ya sebelum Abang Erben memberikan pendapatnya ya, pandangannya. Dalam pandangan saya, yang dalam Alkitab ada kata bergulat di situ, saya memaknainya benar-benar secara harafiah, secara literal gitu. Oh ternyata itu bukan ya. Jadi gini, kalau itu dikatakan Allah Bapa, nggak mungkin, nggak ada itu. Tapi kalau Sang Firman yang berteofani, bergulat dengan Yakub, yes. Oke Bang. Iya, kalau Allah Bapa itu kan dia tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia. Dia pencipta yang kekal, yang maha kuasa. Sebelumnya saya ini mohon maaf ini Bang, saya kan ada pandangan tersendiri kan. Jadi saya sempat mengasumsikan bahwa sosok yang saat itu bergulat dengan Yakub itu sosok ya Yesus juga, walaupun ya dalam pandangan Abang RBN itu keliru pandangan itu ya. Ya buktikan aja secara sejarah bro, Yesus dilahirkan Maria tahun 4 sebelum Masehi. Iya Di benar. kitab Injil Matius, Markus, Lukas. Jadi kalau kita buat Yesus bergulat dengan si Yakub, kan nggak nyambung. Tapi yang tepat dia bergulat atau bergumul dengan teofani Sang Firman. Itu kalau kita katakan lagi seperti itu kan repot ya. Yuk, kenapa? Ya karena ada beberapa juga Bang yang TikToker ini mengajarkan seperti itu juga, berpandangan seperti itu Bang. Ya kalau kayak gitu cara pandangnya itu namanya kan mengamputasi sejarahnya. Padahal belajar Alkitab itu harus tetap konsisten dengan kebenaran historis. Iya, harus berpedoman kepada kebenaran historis. Kalau kebenaran itu tidak sesuai dengan fakta sejarah, ya repot. Bagaimana mungkin kebenaran tapi sejarah pun nggak sejalan? Sejarah pun nggak bisa mengakomodir. Walau pada kenyataannya, walau kenyataannya emang gimana aku bilangnya? Jadi harus ada catatan sesuai dengan sejarah. Kalau tidak sesuai dengan sejarah itu salah. Itu. Oke Bang, cukup itu aja yang yang penting ada penjelasan lah dari Abang Erben. Oke Bang, makasih Bang Iya, ya. jadi kalau dikatakan Yesus itu yang bergulat itu janganlah. Tapi teofani firman Allah, Yesus adalah firman dalam inkarnasi, oke. Supaya nilai-nilai historis pewahyuan itu kita bisa bangun ke kerangka berpikir kita. Oke, kalau sudah. Mantap Bang, mantap, clear. Oke. Kasih banyak Bang. Yuk, silakan teman-teman naik ke Minggu. atas ya. Selamat hari Minggu semua. Jangan lupa yang belum ke gereja ya. Ina Libra, naik aja Ina Libra. Iya, silakan. Nggak apa-apa kok, kamu tanya-tanya naik-naik, kita ngobrol-ngobrol sini nggak apa-apa. Oh iya, memang di sini ruang untuk ngobrol-ngobrol kok. Jadi gini, Ina Libra, kalau kamu tanya Oneness itu gerejanya mana, Oneness itu kan pemikiran, pola pikir mereka yang salah. Jadi kalau kamu tanya gerejanya mana, mereka belum mendirikan gereja. Contoh, misalnya saya nih, saya orang Katolik, saya pemikiran Oneness, saya jadi sesat jadi Oneness. Ya tetap aja saya ke gerejanya masih gereja Katolik, karena Oneness belum punya gereja. Nah begitu juga mungkin yang kamu bilang siapa si Living, ya mungkin dia tadinya sebelumnya di HKBP, lalu dia punya pemikiran sesat, ya tetap aja dia masih ke gereja HKBP, orang dia belum punya gereja gitu loh. Naik aja ini, naik aja nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol di sini. Nggak digigit kok, di sini udah pada jinak. Tapi katanya di mana ya, kalau di luar negeri udah ada ya Bro Erben ya, Oneness itu gerejanya ya. Ya.
Semangat, semangat. Hilang Bro Erden suaranya. Oke, silakan naik yang mau naik ke atas ya. Jangan lupa tap-tap layar dan share. Oke. Oke teman-teman, selamat siang. Silakan bergabung dengan kita di sini. Oke. Ada ini si tomat. Tobat kumat. Oh, ada si kobra pak. Lim Oi Chong, woi, namanya Lim Oi Chong. Ayo Bayu naik. Si Wibi, Maria Eli, Agil Sahal, Yoga saja. Mars, Bang Toib. Oh ini Bang Toib ini yang tahu nggak tahu pulang-pulang ini. Karis 88. Oke Bayu, silakan. Salam Bang, mau tanya Bang. Ya, silakan. Dalam Kristen itu kan ada pemerintahan 10 tahun, benar nggak Bang? Apa? Pemerintahan 10 tahun di dalam Kristen itu ada kan Bang? Oh ada pemerintahan 1000 tahun, ada. Ya, itu maksudnya gimana Bang, pemerintahan 10 tahun? Mau dijelasin Bang? Ya, kerajaan 1000 tahun ada beberapa penafsiran, namanya kan sesuatu peristiwa yang akan terjadi yang disampaikan dalam bentuk nubuatan atau samar-samar. Jadi yang namanya nubuatan itu akan terpahami dengan benar ketika nanti nubuatan itu sudah tergenapi. Jadi saya tidak bisa menjelaskan itu secara detail, secara terperinci, karena datanya pun disampaikan hanya dalam bentuk penglihatan. Jadi kerajaan 1000 tahun itu ada mengatakan itulah nanti kerajaan surga, menikmati damai sejahtera selama 1000 tahun, di mana nanti di situ ada yang mengatakan iblis diikat apa macam semua. Tapi setelah kerajaan 1000 tahun itu ada dilepaskan, kemudian dari situlah nanti baru terjadi masuk surga macam-macam. Jadi penafsiran ya. Oh iya, jadi penafsiran aja Iya, Bang. tapi yang artinya kerajaan 1000 tahun itu apakah terjadi di bumi? Ada yang mengatakan terjadi di bumi, ada yang mengatakan itulah surga itu. Jadi karena masih samar-samar, masih gambaran, ya saya katakan biarlah itu sebuah misteri pengharapan yang akan pasti terjadi. Dan kita bukan fokus ke situ, tapi fokus kita adalah bagaimana kita sudah memiliki kepastian untuk menikmati kerajaan surga. Itu esensinya. Amin. Itu jadi kalau Baik Bang, makasih, detailnya saya jujur, apalagi kalau kita wahyu saya belum begitu mendalam ya. Itu kalau kita wahyu saya tidak mendalami dengan begitu sangat baik. Oke. Oke Bang, makasih Bang. Yes, thank you. Teman-teman yang ada di bawah yang mau berdiskusi, mau bertanya, naik saja ya. Nah, ini datang Islam teman-teman. Ini yang penting diskusi, bertanya baik. Jangan framing. Silakan belantek. Bantek jangan rusuh. Ya, jangan rusuh. Kalau udah ditanya, dengarkan. Jangan framing turun. Kalau kau bertanya di sini, kau boleh protes. Tapi jelas datanya, data memprotes. Silakan belantek. Halo belantek. Tak nyimak aja Bang, paling kamu gak bisa jawab kok. Oh iya, saya nggak bisa jawab mengikuti kehendakmu pasti. Tapi kalau saya menjawab sesuai dengan data iman Kristen, pasti dong. Iya, kalau saya menjawab itu tidak akan mungkin sesuai dengan ekspektasi dirimu. Pasti akan berlawanan dengan ekspektasi dirimu.
Karena apa yang kamu tahu tentang kekristenan dalam dirimu adalah salah, keliru. Ya bro ya. Karena ajaran Kristen tidak seperti yang kamu pahami itu. Itu kan kau ingin mengartikan iman Kristen berdasarkan isi kepalamu yang isinya kosong itu. Oke, silakan. Ada mau bertanya? Kalau mau bertanya naik. Memang dalam beberapa hari terakhir ini teman-temannya saya banyak menyinggung Mikana. Kenapa? Karena saya kasihan dengan dia dan orang-orang yang sering mengikuti dia. Karena mereka begitu polos, dicucuk hidungnya oleh Mikana dengan ajaran kuluk-kuluknya ya kan, mengajarkan Yesus yang lain. Maka kita sebagai orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan punya panggilan nurani, panggilan jiwa untuk mengingatkan kalian supaya kalian jangan percaya kepada narasi busuk para bidat, narasi sesat para kuluk-kuluk ya kan. Jangan, itu aja tujuannya. Jangan pikir ada tujuan-tujuan yang lain ya. Kita belajar untuk terus komitmen dan konsisten dalam pemberitaan kebenaran. Oke Bang Erwin, saya nyimak di bawah aja ya, biar yang mau belajar, mau bertanya, biar naik di atas. Makasih Bang Erwin. Oh iya, terima kasih bro. Oh ini ada boker pengamen. Aduh, ini penggantinya boker permanen ini. Kalau boker permanen, aduh udah parah dia, sakit jiwa sudah. Udah kerasukan setan itu kalau boker permanen. Si Nora sakit jiwa sudah dia. Iya, aku jarang ngeliat lagi loh situ blokir permanen itu. Iya. Ganti di sekarang jurusnya. Nah jurusnya yang lama udah ketahuan, terpaksa pakai jurus baru. Namanya ke jurus baru beda lagi kita ceritanya. Oke. Iya, jawaban Mikana membuat orang Kristen jadi bimbang, bukan hanya bimbang, membuat orang Kristen jadi tersesat. Masa dibilang dia, Yesus ketika berdoa, dia berdoa kepada roh keilahiyahnya yang ada di surga. Terus, ketika Yesus di dunia ini, apakah dia memiliki roh keilahian? Iya. Loh. Jadi gimana itu? Berdoa kepada roh keilahiannya, tapi dia juga memiliki roh keilahian di bumi. Ini parah ini. Ini parah. Iya, ada lagi tadi malam narasinya Mikana itu ya, di mana dikatakan dia tentang apa tadi malam itu. Nah ini, sebentar. Lupa aku narasi dia tadi malam. Oh, udah aku bakar pula oret-oretanku. Lagi kerja bang, moderator, jangan dijambak. Hari Minggu kerja bro. Kerja apa sih hari Minggu bro? Nah ini. Oke silakan. Juta jiwa yang dibawa silakan naik. Hah? Iya, 60 juta jiwa yang dibawa silakan naik. Iya naik. Ini paling tidak typing atau ketik-ketik lah layar laptopnya, diketik-ketik, digebuk-gebuk. Tapi jangan pakai martil, beda ceritanya. Ya kan? Kalau pakai martil nanti rusak. Oh, ayo, silakan teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi saya sudah berdialog kemarin dengan Malikil. Malikil katakan terjemahan bahasa Indonesia salah. Terus ku bilang terjemahan yang benar bagaimana?
Rupanya dia kurangi dan dia ubah kata-katanya. Memang dasar bidat ini penyesat dan perusak dari dalam. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Karena apapun ceritanya, kesesatan itu dibiarkan. Sampai tiba nanti hari pembersihan, akan ditampi semua kawan-kawan ya. Ya, lihatlah nanti akan ada ditampi semuanya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan atau mau bernarasi supaya teman-teman semuanya boleh terberkati, atau kita cari video ini si Mikanol. Ya, kalau Mikanol ini memang hiburan sih jadinya. Tanya jawab Alkitab seru katanya, tapi yang menjawab bukan Alkitab. Anda bertanya, saya mempelintir ayat-ayat Alkitab. Nah, itu, ini Mikana nih, lihat. Jadi orang bertanya, Malikir parah. Betul. Malam juga, ya ini juga sentuh dan jawab. Karena oh iya. Yesus kan riwayat Yesus kan sampai umur belasan tahun kan ada. Tapi kepastiannya entah berapa belas tahun kan nggak tahu kan. Cuman sampai ke umur 30 entah 29 ya Kak, itu kan ada lagi. Jadi yang dari umur belasan tahun sampai ke umur apa itu kemana itu dia Kak? Bisa tolong jelaskan Kak? Iya, sebentar ya. Benar, ketika Tuhan itu datang ya, Sang Pencipta langit dan bumi datang ke dunia dalam rupa seorang hamba yang tertulis di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Memang dalam umur Tuhan Yesus ketika datang ke dunia sebagai manusia, umurnya dari 0 sampai 30 atau 29 itu ada di Nazaret. Ada di dari 12 sampai 29 itu ada di Nazaret ya. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Lukas 2 ayat 51 sampai 52 ya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu ketika datang ke dunia dalam keadaannya sebagai manusia ya, umurnya 12 sampai 29 atau mendekati 30 ada di Nazaret bersama dengan Bunda Maria ya dan Yusuf. Jadi kalau teman-teman mendengar narasi Mikana ini lucu loh ya. Coba tak ulangi ya teman-teman. Lucunya di mana? Dia mengatakan bahwa Yesus itu Allah Bapa itu sendiri, Allah Sang Pencipta itu sendiri, hadir dalam rupa manusia. Ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka ya. Jadi kami datang ke dunia dalam rupa seorang hamba yang tertulis di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dalam Bible Yohanes 5:30 disebutkan, aku tidak dapat Tuhan berbuat Yesus apa-apa ketika dari datang diriku ke dunia sebagai manusia, umurnya dari 0 sampai 30 atau 29 itu ada di Nazaret. Ada di dari 12 sampai 29 itu ada di Nazaret ya. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Lukas 2 ayat 51 sampai 52 ya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu ketika datang ke dunia dalam keadaannya sebagai manusia ya, umurnya 12 sampai 29 atau mendekati 30 ada di Nazaret bersama dengan Bunda Maria ya dan Yusuf.
Tetapi roh keilahian Tuhan Yesus tetap ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan, berkuasa mengendalikan seluruh alam semesta. Nah, kenapa Tuhan Yesus di umurnya 30 sebagai manusia baru menyatakan diri atau mengaku dia adalah sang Mesias, dialah sang guru, dialah sang Tuhan, dialah yang Tuhan datang ke dunia ya. Itu di umur 30 dan dia mempunyai murid ya, rasul-rasul. Karena apa? Tuhan itu sudah membuat ketetapan ya di perjanjian lama, umur 30 baru boleh mempunyai tugas dan jabatan di bait suci ya, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Bilangan 4 ayat 30 ya. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Jadi menurut hukum Taurat Yahudi, umur 30 baru boleh mengajar ya, baru boleh mengajar. Oke, kita coba lihat ya narasi Mikana itu ya. Coba lihat ya. Di dalam Filipi pasal 2, sayangnya ya, Mikana hanya mengutip ayat 6 dan sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi rupa Allah di sini berbicara bahwa Yesus adalah firman Allah. Tapi Mikana mengatakan bahwa rupa Allah di sini artinya bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Jadi mungkin kalau si Mikana di rumahnya, ada gambar di rumahnya, ada rupa di rumahnya, maka gambar dan rupa yang ada di rumahnya adalah dirinya sendiri. Persis begitu. Padahal gambar dan rupa itu ya seperti kita pakai gambar lah. Kalau saya digambar orang, gambar itu saya, tetapi itu bukan esensi saya. Tapi orang akan mengetahui siapa saya sesuai dengan apa yang ada di gambar itu. Di situ. Jadi Mikana ini manusia yang unik teman-teman ya, unik. Unik dalam kebodohan ya. Perhatikan ya, dan dalam keadaannya sebagai manusia, artinya Yesus yang ilahi karena dia adalah firman Allah yang kekal, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, perhatikan. Jadi kalau kita mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri, bagaimana kalimat ini? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Artinya Allah Bapa meninggikan Kristus Yesus yang adalah sang firman dalam rupa manusia itu. Di situ ya. Dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Di sini mengaruniakan. Kata kerja aktif. Artinya Bapa mengaruniakan segala sesuatu kepada Yesus yang adalah sang firman dalam rupa manusia. Kita lihat lagi ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan penguasa bagi kemuliaan Allah Bapa. Tidak dikatakan Yesus Kristus adalah Allah Bapa itu sendiri. Bukan. Jadi Mikana ini memang sakit gigi. Gigi hatinya ya. Gigi hatinya yang salah. Yang lucunya lagi nanti kita lihat di sini Lukas 2. Jadi kalau Mikana ini ketemu sama saya ini kugojlok ini kepalanya nih. Lukas 2 ayat 51, perhatikan. Ini siapa nih kawan? Matikan dulu bro. Perhatikan ya. Lalu Yesus pulang bersama-sama ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus Allah Bapa. Allah Bapa diasuh oleh Maria. Gundul nggak coba? Coba gimana ini? Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, sang pencipta itu sendiri. Kemudian sang pencipta yang Elohim itu sendiri diasuh oleh Maria. Bagaimana Allah Bapa diasuh? Gila Mikana. Allah Bapa diasuh. Aku ketawa tadi mendengarnya. Ketawa tapi kasihan. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka.
dan ibunya menyimpan semuanya perkara dalam hatinya. Allah Bapa bertambah besar. Waduh. Allah Bapa bertambah hikmat. Masa Allah Bapa bertambah hikmat? Allah Bapa bertambah besarnya dan makin dikasihi oleh Allah. Loh, Allah Bapa dikasihi oleh Allah lagi. Dan manusia. Ya Tuhan, Mikana, kau sakit apa sih? Kalau sakit kepala obatnya bodrek. Kalau sakit bidat, obatnya adalah bertobat, kalau enggak masuk neraka. Coba dulu gimana ini? Bagaimana lagi kau Mikana? Yesus Allah Bapa itu sendiri. Dialah Elohim sang pencipta itu sendiri. Hadir dalam rupa manusia. Baru kau bilang tadi, roh keilahiannya ada di surga. Loh, berarti roh keilahian itu dengan Yesus itu terpisah. Ayo Mikana. Jadi aku bingung lihat kau Mikana. Kau itu nanti akan ditanya sama Yesus Mikana. Berapa banyak orang yang kau sesatkan tiap hari Mikana? Gara-gara perutmu lah kau sesatkan banyak orang. Mikana udah masuk. Langsung disepak 8 tatmu itu ke neraka. Aduh parah lo Mikana. Jadi inilah yang membuat dunia ini kacau balau. Belum lulus layak jadi pengajar ya kayak ginilah teman-teman ya. Coba gimana teman-teman kalau mengatakan Yesus itu Allah Bapa itu sendiri. Allah Bapa diasuh oleh Maria. Waduh, diasuh bu. Lucu aja bro, hebat gitu. Tuh dulu gimana? Makanya sakit perut loh ketawa melulu. Iya sakit perut kita. Tapi sayang ya, yang nonton ini ada hampir 1000 orang, 934 orang. Ya pertanggungjawabannya berat loh Mikana. Iya, karena hukuman bagi nabi palsu itu hukuman yang paling mengerikan. Dia naikin orang, dia naikin orangnya pilih-pilih Bang Eben. Oh iyalah. Iya, kita dia tahu nama saya nggak dia naikin. Kalau dia udah tahu Kristen Tritunggal Akut mana berani dia. Iya. Lucunya lagi tadi yang dia bilang itu roh Allahnya masih di surga. Iya, roh keilahian Bapa itu ada di surga katanya kan. Loh, berarti roh keilahian Yesus itu terpisah dari Yesus. Iya, tadi nabrak dengan ayat lain, Bapa dalam aku dalam Bapa. Iya, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, tapi roh keilahiannya ada di surga. Itu aku kalau itu sakit perut loh, ketawa terus sampai sekarang ini. Ya, coba dulu ya. Aduh. Jadi dia bilang kan roh keilahiannya ada di surga. Iya. Terus ketika kita katakan Yesus itulah Bapa itu sendiri, loh. Berarti roh keilahiannya on off dong. Mikanol. Padahal sekolah teologi ya. Dia pikir STA lo ini STA tapi memang masih baru lulus sih. Enggak, dia pikir rohnya itu tercelup kelihatan naik turun. Iya, aduh, aku parah banget. Pak Erben, walaupun dia baru lulus, kita nggak STH aja kita jauh lebih ngerti. Makanya STH-nya itu sekolah tinggi hati doang, nggak mau dengarkan. Oh iya betul, sekolah tinggi hati. Iya tapi, ya silakan. Shalom. Iya, itu bagaimana Pak Malikil kok tambah sesat itu? Ya Malikil sama Wai dengan Mika sama-sama botol dua-duanya. Tambah sesat. Iya makin sesat lo Malikil sama Mikana. Iya. Makin mengeraskan hati, makin parah mereka, lihatlah. Iya, karena betul. Mereka bukan dituntun Roh Kudus, tapi dituntun roh setan. Roh setan. Iya roh setan loh. Tapi ini Pak Erben, saya mau tanya sedikit. Itu Malikil kalau ke pojok dia kok selalu pakai itu ya? Apa yang ada tulisan Ibrani, ini adjektif, ini kata benda, itu apa itu? Oh kita sudah jabani Pak, kita sudah ladeni dia dengan bahasa Ibrani, tapi dia tetap salah Pak. Saya terakhir kan kutanya kan, terus kata wit dari mana kau ambil kok? Kata wit di situ pros kok jadi ya itu kau bilang. Terus saya tunjukkan ada 2 data toh, ada 2 data, 3 data. Kata wit artinya di situ bukan ya itu, tapi bagi kepada, gitu kan? Terus enggak begini. Oke, tunjukkan kamus Yunani yang mengartikan itu adalah ya itu kau bilang. Coba tunjukkan. Gak bisa ditunjukkan kemana-mana. Sekali lagi saya bilang, tunjukkan kamus Yunani Indonesia yang mengartikan seperti yang kau tunjukkan.
Saya tunjukkan data saya kan, data saya yang gunakan, data yang dipakai dia juga. Ini lihat ini, data yang sama dengan kau pakai itu. Ini artinya aku bilang. Akhirnya dia, ya itulah, memalukan sekali. Dia nggak bisa bahasa sebenarnya. Nggak bisa kok. Saya ada julukan Tut Malikil, singkatannya Pak Erben. Apa itu? Manusia licik, keluarga iblis. Oh iya, bisa juga. Pas Ya. itu, manusia di Iya. keluarga iblis. Iya betul itu. Karena udah dia tepat. ngomongin bapak-bapak gereja kita itu iblis. Kurang ajar iya. benar ya. Mestinya kita bersyukur kita dibimbing. Ini iblis-iblisin bapak gereja. Kurang ajar betul udah. Iya. Iya. Jadi ini narasi Mikana ini membuat, inilah kalau membaca itu sambil bermimpi ya. Jadi Allah Bapa ini dia, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmat, makin dikasihi Allah. Jadi makin dikasihi Allah, dia adalah Allah itu sendiri kok dikasihi Allah lagi. Dia makin mengasihi dirinya sendiri, kan itu lebih bagus kalimatnya. Ini kok dikasihi Allah Bapa lagi. Sungguh-sungguh sebuah tindakan yang sangat-sangat membangunkan, itu ya. Jadi kalian harus mengerti ini. Coba bilangan 4 ayat 30, oke lah ya. Bilangan 4 ayat 30 itu memang usia 30 tahun menjadi usia seorang Yahudi dibenarkan untuk menjadi pengajar. Ya. Dan itu sudah dinyatakan lulus sekolah kerabian kalau dalam tradisi Yahudi. Itu supaya teman-temannya. Iya. Kita coba lanjut. Ada mau komentar teman-teman? Sambil nunggu Muslim yang mau bertanya kita. Lanjut. Oke. Makanya Tuhan ketika datang dalam keadaannya sebagai manusia di umur 30 dia baru mengajar dan mempunyai rasul-rasul. Karena dia sendiri yang memberi ketetapan itu di perjanjian lama, ketika dia datang nggak mungkin melanggarnya. Seperti itu Abang. Oh gitu ya Kak. Berarti nggak semua riwayat Yesus itu dicantumkan dalam Bible ya Kak? Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 20 Bang, ayat 30 sampai 31 ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Terima kasih Kak Dewi. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup di dalam namanya. Nah, kemudian juga ya di Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ya. Ya Kak. Jadi kalau semua ditulis, apa yang diperbuat Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, semua kitab juga nggak muat menulisnya atau dunia ini pun nggak mampu untuk memuat dalam Alkitab. Dan oleh Yesus yang pertama yang penting itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Aku boleh tanya dikit, boleh kirim permintaan saudaraku. Ya contohnya gini loh Kak, kan namanya manusia dalam kehidupan rumah tangga itu kan pasti ada cekcoknya, ada yang perpisahannya, nggak cuma maut yang memisahkan kan. Kita lihat realitanya aja kan. Nah, itu konseling. Boleh. Kenal ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini temanya Yesus sampai cipta. Mohon Bang lengkap bacanya Bang. Bisa kan Abang baca? Boleh. Ya. Yesus Kristus sang pencipta. Saya Bang Kumis ini, Bang Kumis. Kok suaramu kecil Bang? Tunggu Mbak, tunggu.
Bagaimana? Sudah besar? Ya sudah lumayan lah, silakan abang. Dalilnya ada Yesus Kristus sampai cipta, Mbak. Ada banyak bang. Baik, saya bacakan ya bang. Boleh, ya, boleh ditunjukkan, Mbak. Iya, Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang awal, yang utama dari segala yang diciptakan. Karena dialah sang pencipta baik di surga maupun di bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Dia menciptakan segala sesuatu untuk dia dan oleh dia. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada dan segala sesuatu terkandung dalam dia. Yohanes 1 ayat 3. Iya. Ini karena saya nggak tahu ya baca Alkitab mana dia ini. Tapi kok terjemahnya beda ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah tidak kelihatan, menyatakan dirinya melalui Yesus, sehingga Yesus terlihat. Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, artinya ada banyak ciptaan Allah di dunia ini. Tetapi Yesus lebih utama dari semuanya itu. Kenapa? Karena di dalam dia, Yesus, telah diciptakan segala sesuatu. Jadi di sini bukan Yesus pencipta ya. Tapi Allah Bapa menciptakan segala sesuatu di dalam Yesus. Perhatikan ini. Karena di dalam dialah telah diciptakan. Artinya Allah Bapa menciptakan segala sesuatu di dalam Sang Firman. Di situ itu kalimatnya. Jadi karena ini membaca nggak ngerti. Jadi bukan manusia Yesus itu yang menciptakan, bukan. Tetapi Allah Bapa menciptakan segala sesuatu di dalam dia, di dalam Sang Firman, itu ya. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ya. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Bapa, untuk Bapa semuanya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, artinya bahwa firman itu sudah ada. Hakikat ilahi Yesus itu kan kekal. Ya, segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia, artinya segala sesuatu ada di dalam firman. Jadi bukan Yesus mau dinyatakan di sini sebagai Allah Bapa. Tetapi Mikana ini kan suka mengamputasi dan memperkaos. Coba di sini ya. Dia menciptakan segala sesuatu. Tanpa dia tidak ada yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Sehingga Tuhan berfirman di Yesaya 44 ayat 24, dialah yang menjadikan segala sesuatu. Tidak ada yang mendampingi dia. Dialah yang membentuk manusia sejak semula. Dialah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Itulah dalilnya bang. Makanya di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu Tuhan Yesus prakenosis. Sudah paham bang? Kejadian 1 ayat 1:31 Tuhan Yesus prakenosis. Waduh, parah ini. Prakenosis. Berarti dia tidak menerima inkarnasi nih. Ya. Jadi Mikana itu nggak ngerti dia. Apa kenosis itu menghambakan diri. Iya, mengosongkan diri. Yang mengosongkan diri itu Allah Bapa begitu. Atau yang mengosongkan diri itu adalah Yesus Kristus. Yang tidak mempertahankan keilahiannya, tapi dia mau menjadi hamba sama dengan kita. Jadi memang kalau sudah gila doktrinnya, ya gila juga penjelasannya semua. Lihat ya, segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi ketika berbicara Yesus pencipta, dalam pengertian Yesus adalah firman, bukan Yesus Allah Bapa. Yesaya 44. Jadi ayatnya benar, tetapi penjelasannya yang dibuat kacau. Ini kita lihat ya, 44 ayat 24. Dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Membentangkan langit, yang membentangkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Memang benar, Yahweh di sini, Bapa di surga. Kalau Mikana mengatakan Yesus ini cacat sejarah. Ya itu kan Tuhannya kan, ya itu Tuhannya kan huruf besar semuanya. Apa Mikana nggak mengerti apa ya?
Jadi dia tidak bisa membedakan antara beda kata Tuhan dengan kata Allah. Tidak bisa bedakan Tuhan huruf besar semua dengan Tuhan hanya T huruf besar. Itu. Jadi dia memang dasar-dasar dalam belajar teologi itu nggak ada. Padahal seharusnya kan S1 kan udah harus di situ dulu kuat. Ya inilah dia kalau orang lulus sekolah teologi ya, karena tidak jelas gitu ya. Baru dia tadi lari ke Kejadian pasal 1. Kita lihat dulu Kejadian pasal 1 ya. Dia tadi mengatakan Kejadian pasal 1 Yesus prakenosis, belum kenosis Yesus. Tidak ada di dalam kitab Kejadian ini satu kata Yesus pun, nggak ada. Yang ada adalah kata Allah, kata firman, berfirman. Itu yang ada. Makanya di sini Mikana nggak ngerti dia ini ya. Pada mulanya Allah, Allah permulaan dari segala sesuatu. Baru roh Allah melayang-layang. Roh Allah artinya Allah memiliki kehidupan, kuasa ilahi. Berfirmanlah Allah artinya Allah memiliki firman. Jadi Allah, roh Allah dan firman Allah itulah hakikat dari Allah yang Esa. 3 realitas dalam satu hakikatnya. Semudah ini kok pengertiannya. Tapi kalau Mikana mengatakan di sini Yesus belum kenosis, tinggal ditanya, di mana di sini ada kata Yesus? Tidak ada. Karena Yesus berkenosis ketika dia sudah inkarnasi. Jadi Yesus inkarnasi menjadi manusia, dalam keberadaan sebagai manusia dia berkenosis baru. Bagaimana dia bisa kenosis kalau belum inkarnasi? Ya kan karena inkarnasi dulu kan, baru berkenosis. Kalau berkenosis dulu baru inkarnasi ya udah repot. Inilah orang mengajar tapi nggak ngerti apa-apa yang diajarkan. Aduh parah. Oke Ibu Tutik, ada mau ditanya Bu Tutik? Coba Bang dijelaskan di mana itu dalam kitab kalau Tuhan itu berkenosis menjadi Yesus itu coba. Enggak ada Tuhan berkenosis. Enggak ada Tuhan berkenosis. Itu cuman perkataan kamu aja, lipi kamu aja diikuti. Kan udah aku bilang tidak ada. Itu perkataan Mikana kok yang mengatakan kenosis ya, Tuhan. itu ada enggak tapi itu. Yang saya katakan tadi, firman menjadi manusia inkarnasi dulu, kemudian Yesus berkenosis, baru Filipi pasal 2. Kalau manusia Yesus berkenosis, iya, bukan Allah berkenosis. Gak ada Allah berkenosis. Malah Allah mengosongkan diri. Jadi Mikana itu menyesatkan, cuma gara-gara kau udah gak suka, akhirnya kau dukung Mikana. Itu ayat 7 itu, melainkan telah mengosongkan dirinya. Yang mengosongkan dirinya Yesus, bukan Allah Bapa. Ya, jadi Mikana salah. Bukan Allah Bapa yang mengosongkan diri, tapi Yesus inkarnasi firman. Artinya Yesus yang ilahi, Yesus yang sempurna, yang berkuasa di bumi di surga, dia mau menjadi hamba untuk menyelamatkan manusia dan menjadikan manusia itu juga menjadi hamba kepada Allah bersama dengan dirinya. Jadi belantik kamu kalau mendengar itu mendengar yang baik, telingamu 2, tapi fungsinya kayak nggak ada. Iya. Jadi yang kenosis itu Yesus, bukan Allah Bapa. Kalau Allah Bapa berkenosis nggak ada data. Allah Bapa itu mengutus firman-Nya berteofani, mengutus rohnya berinkarnasi. Itu mengutus rohnya hadir secara transenden. Jadi kalau kamu dukung Mikana, itu menegaskan bahwa keyakinanmu itu adalah keyakinan yang sama dengan Mikana. Bagi kami apa? Bidat. Jadi kamu gak usah bela Mikana. Gak ada Allah Bapa berkenosis. Yang ada firman menjadi manusia, inkarnasi, kemudian inkarnasi Yesus Kristus manusia itu berkenosis. Nah di situ ya. Mikana tidak cantik sebenarnya, hanya Mikana pakai filter. Coba nggak pakai filter pasti beda tampilannya. Iya. Kalau cantik itu kayak Napa Uruba itu kan, kayak siapa itu Dian Sastro itu baru. Kalau Mikana biasa.
Standar lah ya. Oke, silakan naik yang mau bertanya ya. Jadi udah kita dengar narasi-narasi yang sangat-sangat tidak membangun. Kalau ada fans Mikana silakan naik ke atas. Kau bawa semua ilmu Mikana yang sudah kau pelajari, baru di sini nanti kita kuliti satu-satu. Isi kepalamu kita cuci. Blantek, kamu ngefans kali jangan-jangan sama Mikana ya? Dia udah pernah kok mengucapkan cintanya sama Mikana si Belantek itu. Wah, kabur Turun dia. Iya, karena bukan Allah Bapa. Jadi saya lihat begini, Pak Arben, Oneness ini memasukkan pikiran mereka ke Alkitab, ya. Jadi apa yang mereka mau, mereka masukkan ke situ. Mau diperkosa Alkitab ya perkosa. Kan kalau kita ada yang Tritunggal menggali makna Alkitab, kemudian baru kita cerna masukkan pikiran kita. Nah ini terbalik sama mereka. Itu saya lihat kenapa mereka dibacaan terbalik-balik ya. Apa sudah mandi terlanjur basah kali ini? Ya, kita lihatlah. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan kalau kita komentari kayak gini terus kan orang akan sadar. Ya silakan aja. Udah beberapa kok, udah ada puluhan orang kok ngomong, aku dulu lama ikutin 1 bulan. Tapi ketika aku ikutin 1 bulan makin pusing aku, nggak ngerti aku katanya. Iya, ada beberapa udah puluhan orang kok ngomong. Ya, teman Dan saya itu terlihat juga. kok dari jumlah penontonnya kan. Dulu kan pernah 12.000, 8.000. Sekarang kan paling maksimal 2-3 ribu kan. Iya. Artinya apa yang kita lakukan itu berarti punya dampak, punya pengaruh. Iya. Ada teman saya juga saya tarik keluar tuh, cewek-cewek. Iya. Iya, dia kagum-kagum. Saya bilang, "Hah?" Pas ketemu saya cerita, wah, saya jelasin semua. Nah, mereka juga itu kemakan. Yesus itu adalah Bapa. Itu. Iya. Itu kacau saya bilang. Jadi tidak akan sia-sia yang kita lakukan ini. Iya, Mungkin orang betul. bilang, iri kamu Ben, iri kamu Ben. Gundulmu. Kita Apa yang nggak kita fokus. iri? Kita nggak fokus cari duit, Bang Erben kan? Kita kalau Ya kalau Mikana, ada kasih ya. koin, kalau ada ini ya bonus. Inti utama kita kan kebenaran Iya, dulu betul. sampai. Kalau kebenaran itu sampai di hati kalian, kalian tergerak oleh karena kebenaran itu memberkati kalian, monggo. Tapi Iya. kalau untuk tolonglah berikan, wih, nggak bisa makan Enggak. lagi, jangan. Itu nggak boleh. Salam Pak Belisman. Halo Pak Boli. Ya, shalom Lai. Shalom semua. Ada salam dari Mikana Pak. Hai. Saya minum bodrek 2 dengerin Mikana itu. Tunggu sih. Iya. Minum bodrek 2 loh, bener loh. Aduh, kacau. Iya, logikanya dia sendiri mengenabrak logikanya kok. Dia mengatakan Yesus itu Allah Bapa itu sendiri, terus diasuh sama Maria. Lucu kan? Masa Allah Bapa diasuh? Aduh Tuhan, diasuh kata dia. Jadi surganya kosong gitu. Ya nggak ngerti lah aku gimana Maria mengasuh Allah. Pak Kris, naik Pak Kris. Kita ketawain rame-rame di sini. Iya. Ini bagaimana ini Mikana bisa diasuh, Allah Bapa diasuh sama Maria. Jadi dia tidak bisa bedakan antara teopani dengan inkarnasi. Dia tidak bisa bedakan inkarnasi dengan kenosis. Tapi model begini lah ya virus lah. Maksudnya dia kan kalau kita ibaratkan komal TikTok itu seperti mimbar gitu kan. Di mana orang berbicara dan banyak orang mendengar gitu kan. Itu tuh kayak virus loh, dalam artian bisa mempengaruhi orang gitu. Memang ada beberapa Itu yang sangat bahaya. terpengaruh. Makanya itu dia, itu bahayanya di situ gitu. Bahaya itu di situ. Dia kan mengajar jadinya, seolah-olah mengajar gitu. Dia berbicara di mimbar dan banyak orang yang nggak kuat iman dan tidak memiliki pengetahuan ya akan terpengaruh gitu. Shalom, selamat hari Minggu, Pauli, Pak Erben. Iya, selamat hari Minggu bro. Iya, shalom juga. Iya, happy Sunday. Iya. Happy Sunday. Tapi di sini masih Sabtu sih bro. Iya ya, masih. Memang di mana Bro Polis? Di Amerika. Yalah ya.
Setengah hari juga ya bedanya ya Amerika ya? 1 hari lah. 1 hari malah ya? 1 hari kan 12 jam. Satu hari 1 malam dengan 1 hari kan beda. Iya, iya. Oke, silakan Uci Sel, mau tanya apa bro? Uci? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Ya, oke silakan tanya. Salam sejahtera bagimu. Ya. Itu bang, kebanyakan bang kalau Kristen itu orang Kristen masuk ke gereja itu pendetanya itu merampung dana. Gimana itu ya? Kau Islam belum pernah ke gereja udah kau buat kesimpulan kayak gitu. Iya, Kita itu nggak kayak pendeta kami itu memang nggak sempurna bro. Tapi sekurang ajarnya pendeta, nggak ada pendeta yang sampai menghamili anak sekolah minggu atau jemaatnya puluhan orang seperti di pondok pesantren itu bro. Bahkan ada yang sampai keguguran. Iya. Jadi sebejak-bejaknya pendeta, belum pernah ku dengar pendeta menghamili jemaatnya rame-rame. Apalagi anak-anak bro dengan iming-iming nikah siri, nggak ada. Kayak di pondok-pondok itu loh, yang ditangkap polisi itu. Iya. Kalau ada pendeta menghamili jemaatnya 1 orang, itu pendeta dipecat loh bro. Bayangkan. Dipecat, bila penting ditelanjangin itu di halaman itu. Suruh pulang. Gitu ya. Iya, waduh bro. Jangankan menghamili istri orang atau anak orang bro pendeta. Pendeta selingkuh bro nggak dipakai. Ya terus bagaimana uangnya itu? Lo nggak urusanmu uang gereja mau dipakai untuk apa? Ngapain kau urusi? Iya, apakah Pak Ustadz nggak dibayar? Yang Pak Ustadz aja dibayar kok, infak di masjidmu banyak. Ada malah yang dibayar 75 juta per 1,5 jam bro. Kemarin itu yang menghina tukang kopi itu, penjual kopi. Iya, digaji itu sama negara itu. Ayo jadi rame kan? Iya, 75 juta per 1,5 jam loh. Kalah artis nyanyi 1 hari. Terus bagaimana pembantaian yang dilakukan umat Kristen? Jangan ngomong pembantaian. Janganlah. Gini. Muslim. Kalau mau naik itu, coba perbaiki kalimatnya, bertanya. Jangan kau datang-datang sudah memframing, menyimpulkan gitu loh. Bukan framing bang, sejarah bang. Kau memframing. Kalau sejarah itu dulu Islam itu menjajah Spanyol 8 abad. Kau kemana? Kau tahu nggak? Belanda masuk di Indonesia membawa agama Kristen. Belanda nggak menjajah. Belanda nggak pernah membawa nama Kristen. Kau belajar sejarah yang betul. Justru Belanda itu membantu pengislaman di tanah Jawa, Belambangan. Kau baca dulu sejarah. Yang jajah itu Jepang kali. Kamu kurang vitamin. Kau tinggal di mana kau? Coba. Kau tinggal di mana kau? Coba daerah Indonesia. mana? Ya Indonesia di mana? Di Jawa. Iya di Jawa. Jawa mana? Jawa Barat. Coba Serlo. Oke, bukan. Kalau kau tinggal di Jawa Barat, jalan tembus dari Jakarta ke Jawa Barat itu dibuat oleh Belanda. Mulai besok kau nggak usah jalan dari situ. Bangunan-bangunan bersejarah di Bandung itu banyak, itu buatan Belanda. Sekarang saya tanya sama kau, coba tunjukkan dulu jalan mana yang dibangun Arab. Bentar, bangunan-bangunan apa yang dibangun Arab untukmu di Jawa Barat? Coba. Nanti dulu kutanya ini. Kau jawab aja dulu, bangunan-bangunan yang dibuat orang Arab di Bandung ada enggak? Kalau di Puncak aku tahu ada. Terus kalian itu merasa nikah syariah, sari apa namanya itu? Yang di Puncak itu. Kawin apa itu? Terus kawin kontra itu ada di Puncak. Itu kalau itu karya siapa itu nggak tahu saya. Kalau yang di Puncak, kawin kontra itu rame-rame. Karya ARAB. Terus agama kalian merasa benar gitu. Agama kalian merasa benar gitu. Kalau orang Kristen itu yang benar itu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu sempurna dan kami belajar untuk seirama dengan Kristus, sejalan dengan kehendak Kristus, sepadan dengan Kristus. Itulah tujuan hidup kami.
Jadi kalau kami itu ada cacat celahnya, wajar karena kami manusia. Tapi kami berjuang untuk menjadi hidup seperti Yesus. Beda dengan kamu. Kalau kamu menjadi muslim, hidup seperti nabimu, beda ceritanya bro. Manusia menyembah nabi, gitu kan? Loh, kayak kami menyembah raja bro, menyembah Yesus nabi kami betul. Ya. Kenapa rupanya kalau kami menyembah Yesus raja segala raja itu? Kenapa? Yesus Ada agama masalah? Islam, Bang. Loh, apa masalahnya kalau kami menyembah Yesus raja segala raja? Coba. Antara kalian Kristen. Daripada yang sudah almarhum, daripada nyembah yang almarhum. Kenapa ada masalah nggak kalau kami menyembah Yesus sebagai raja segala raja kami, sang Mesias, hakim yang adil? Ya wajar dong kita menyembah raja segala raja. Ucli, kamu lihat ya, orang beragama Buddha dan Hindu, walaupun mereka dikatakan menyembah patung, tapi hidup mereka lebih damai loh. Kalian yang tidak menyembah patung, kok hidup kalian kok malah lebih amburadul ya? Wah, berarti yang mana yang lebih bagus tuh? Nyembah batu, bukan nyembah patung, nyembah batu. Oh, iya. Keras, makanya nyembah batu, keras. Gimana? Hidup kalian malah lebih ambur loh, katanya agama kalian bagus. Ayo gimana tuh? Nyembah mayat dong. Iya, kok hidup? Yang nyembah mayat itu kau bro, bukan hanya mayat, kau sembah bangkai bro. Kalau kami menyembah Yesus sudah di sorga, Yesus bangkit dari kematian, gimana sih lo? Udah naik ke sorga Yesus itu. Makanya kami sembah kalau Yesus. Udah jadi pertamax dia. Iya, kalau Yesus mati nggak bangkit-bangkit bro, kami nyanyikan lagu. Mati enggak, bangkit-bangkit, mati enggak, bangkit-bangkit, selamat tinggal gitu kami bro. Yesus masih Mesias palsu bang. Oh, Yesus Mesias palsu, gundulmu. Sejak kapan Yesus Mesias palsu? Yang ada itu adalah Mesias palsu itu pasti yang pertama mengajarkan kalau mati wajib mendatangi neraka, itu Mesias palsu itu. Baru kalau mengajarkan boleh kawin-mawin, itu Mesias palsu dalam kategori Kristen. Baru kalau mengajarkan boleh mengambil istri orang, itu Mesias palsu. Boleh menggauli babu, itu Mesias palsu. Boleh membunuh demi apapun, itu Mesias palsu. Boleh, apa itu lagi? Boleh menyusui orang dewasa, Mesias palsu. Sebelum Yesus naik ke langit, itu kan dia sudah berpesan, jangan percaya pada nabi-nabi palsu. Iya, nabi palsu itu makanya pasti bertentangan dengan Yesus betul. Iya, nabi palsu kan setelah Yesus kan, setelah Yesus pasti hidupnya tidak sejalan dengan Yesus. Yesus ada dua, ada yang palsu, ada yang asli. Oh, Yesus yang palsu itu yang diajarkan di Kana. Yesus yang benar itu yang diajarkan Alkitab, diajarkan gereja. Iya, yang kalian sembah itu adalah Yesus palsu bang. Oh, Yesus palsu gundulmu. Udah. Dengar ya, Ucli ya. Kan kamu bilang tadi setelah Yesus itu nggak ada lagi menyembah boleh nabi-nabi lain kan. Sedangkan Yesus yang kalian kenal di nabi ke-24, nabi 25 berarti boleh disembah nggak? Ya nggak boleh karena sudah selesai. Kau sendiri yang mengatakan. Iya, yang palsu dari goa. Aduh. Itu. Yang palsu itu pasti nggak bisa gini. Yang palsu itu pasti nggak bisa jamin umatnya masuk surga. Yang palsu itu pasti minta umatnya mendoakan dia masuk surga, itu pasti palsu. Yang palsu itu meminjamkan dia uang, Pak. Menjamkan alai uang. Nggak boleh sebut merek ya. Yang palsu itu ngomongnya begini loh, Uci. Boleh menggauli hewan dan itu menjadi pedoman amal. Nah, itu palsu. Bulannya toh. Bibel kalian itu menyembah kepada Allah. Dengar Uci. Tapi memang kami menyembah kepada Allah, satu-satunya Allah kami. Kau dari mana aja kau? Orang Kristen itu menyembah satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa di surga yang nama keagungannya Yahweh. Tidak ada Allah selain daripada dia yang layak disembah. Selain dia adalah Allah palsu, Allah buatan manusia, Allah pagan, Allah yang gak bisa ngapa-ngapain. Ya, terus kenapa menyembah anaknya? Apalagi karena Allah kami yang menyembah anaknya itu sebagai Mesias, raja segala raja, gundul. Apalagi Allah yang mengajarkan boleh minjem uang. Bahkan Allahnya ikut campur kalau masalah selingkuh. Iya. Bisa aja berubah jabatan jadi penghulu. Nah, itu palsu itu udah jelas ini.
Berarti Allahnya ngomong sah gitu ya Pak Odi? Iya, Allah yang benar itu pasti seperti Allah Bapa di surga yang mengajarkan kekudusan perkawinan satu laki-laki dewasa dengan satu wanita dewasa. Di luar daripada itu perkawinan dari nafsu. Itu Allah yang benar, konsisten dia. Tuhannya Allah yang benar pasti mengajarkan di surga itu kekudusan. Tidak mengajarkan bahwa di surga itu upacara 70 tahun terus. Uci, nabimu kan kawin sampai berapa kali? 7, berapa? Ada yang bilang 7, 9, 11 ya. Itu kalau lagi pas berhubungan sama istrinya gimana caranya? Gengbeng kah atau gimana tuh? Jangan, nggak boleh. Jangan ke situ bro. Jangan, nggak boleh. Jangan. Gantian itu. Makanya jangan framing jadi orang. Iya, tapi kalau berbicara di situ bro, kita tahu kok tentang nabi-nabimu bagaimana, perkawinannya berapa, bahkan satu malam 9 orang dalam satu malam. Ada data-datanya bro, cuman makanya kau kalau naik ke Komal ini kau bertanya aja. Yang enak, ngomong yang enak. Iya, orang juga gini ya, Uci. Data-datamu tentang nabimu itu semua udah dikantongi oleh orang Kristen. Jangan bahas nabi. Sadismu, Quran-Quranmu itu udah tahu bro. Orang Kristen juga di Indonesia ini udah banyak kok yang bisa bahasa Arab bro. Jadi makanya kalau naik itu jangan framing. Iya, kalau kau naik bertanya aja. Kan di sini mulutmu Ucli bertanya bang. Iya, kau dari tadi bertanya. Kau bukan bertanya dari tadi. Ucli, dengar ya Ucli ya. Ucli dengar ya. Mulut kamu sekolah, mulut aku juga sekolah. Apa yang kamu bicarakan aku juga bisa membicarakan hal yang sama. Jadi kalau kamu mau berbicara hati-hati, maka aku juga akan hati-hati. Kalau kamu bicara sembarangan asal, aku juga bisa berbicara sembarangan dan asal. Memang kenyataannya yang kalian ya sama. Kalian juga sama kan? Ya sama kan? Kalian juga sama ya, kan? Gak bangkit-bangkit setelah 3 hari. Betul nggak? Masa gengbeng? Beng-beng enak, coklat Silver Queen enak. Ini gengbeng gimana? Mesias palsu yang kalian sembah itu. Makanya kalau bicara Mesias itu palsu yang itu enak, kelakuannya. Mesias palsu itu yang membuat orang ketika dicontoh bisa masuk penjara bro. Itu Mesias palsu. Contohnya Syekh Tuji itu masuk penjara itu karena dia mengikuti Mesias palsu. Anda masa kayak begini aja nggak ngerti? Astaga, pantas botol-botol semua memang. Anda percaya iblis kan? Iya, kalimatnya Pak Oli ini keren banget ya. Mesias palsu itu kalau diikuti pasti masuk penjara, betul ya. Ngeri kalimat ini. Itu sudah fakta. Iya. Kayak babi, kayak anjing. Kalian makan kan? Kalian ya agama apa sebenarnya? Bro, tapi ada orang masuk penjara karena menikahi anak kecil. Makan moncong babi kalian. Kita orang makan moncong babi emang kenapa? Iya, daripada minum kencing onta. Malah kita sehat kok. Iya, daripada minum kencing onta. Onta aja nggak mau minum kencing orang. Kamu malah minum kencing onta. Bukan, onta aja nggak mau minum kencingnya. Makanya kalian itu berasumsi terlalu halusinasi. Mana ada asumsi? Apa kita tunjukkan videonya minum kencing onta? Astaga, itu udah fakta kok asumsi. Ucli. Sapi aja kau bilang agamanya Islam. Kata Adam tempurung dia nih. Ya kalian kau ini. Arab. Karena kita kan di Indonesia, orang Indonesia pun nggak pernah minum air unta. Oh iya, ini lihat ini siapa ini nih. Nih. Saya tunjukkan aja apanya. Fotonya aja nggak usah diputar ini. Biar tahu kau siapa ini. Nah ini. Ini siapa yang minum ini nih? Nih. Kau jangan Indonesia itu. Ini siapa ini? Mana? Bahtiar siapa? Bahtiar itu. Masa kau nggak tentang Bahtiar terkenal? Aduh. Mana untanya? Ini unta ini di belakang unta. Itu di belakang bukan itu di belakang unta. Ini susunya ini kecil. Ini kau nggak lihat ini. Pakai ribbon dia ini bendera ini nih bendera. Itu goblok. Air jaman dasar gundul. Ini judulnya apa? Ustadz Basir Nasir minum air kencing onta. Simak penjelasan. Ini kau itu bohong-bohong aja loh. Paman-paman ini pada di bawah semua kepalanya. Pergi colok pantatnya pendek. Le, diturunkan aja lah.
Makanya jangan ngomong itu kayak mulutnya nggak sekolah. Kau udah disuruh Dibawa pada bertanya tempat. saja, kau framing. Giliran kita framing, selamat jalan kau. Lihat ini. Ini lihat ini, Pak. asik ini. Kesurupan. Nih. Udah ada ini lihat ini. Pakai ribbon dia, keren. Pakai ribbon minum kencing onta. Pakai ribbon dia, pakai topi Indonesia lagi. Buset itu. Memalukan. Iya, pakai topi Indonesia Itu lagi. minum kencing biar Aduh. apa itu? Ini Ini lagi loh, Indonesia salah lagi nih, satu- ini Indonesia ini. Ini lihat salah ini satu Indonesia peluang ini. bisnis loh. Bro, salah satu peluang bisnis ini, impor kencing onta laku kan? Oh iyalah. Jangankan kencing onta, kencing babi kita bilang kencing onta juga dia bodoh, gak percaya aja. Makanya jangan kau framing Pauli, selesai aku kau. nggak yakin itu. Aku nggak yakin itu 100% kencing onta itu. Pasti ada campuran kencing manusia itu. Iya, betul, campuran. Jadi gini ya bro ya, kalau kau naik ke atas diskusi aja. Ini teman-teman karena masih membatasi diri. Kalau kayak di room CP kau habis barbar di Di room saya masih enak kau bro. Cuma setes-sentil aja, nggak sekali. Iya, kalau di room CP kau habis kau digulung. Kalau datang naik ke sini, bertanya saja, bertanya dengan baik, kita jawab dengan baik gitu loh. Jangan framing, nanti di framing balik kau kencang-kencang. Nanti teriak penistaan, kan repot. Begitu. Itu dia. Oke. Jadi harus ada kejujuran dalam diskusi bro ya. Jangan jadi kolok-kolok, nggak boleh. Kolok-kolok itu artinya kasihan. Oke, silakan naik ke atas lah, yang santun, yang bagus. Minum kencing kita aja kita udah nggak ogah apalagi kencing onta, aduh. Ada perempuan ini, ada wanita. Disapa dulu Bang Erben, ada wanita. Oh iya, sapa dulu lah. Shalom wanita, bunga, love. Shalom, nama saya Yes. Mel. Namanya siapa? Mel. Iya, wajahnya kulihat kayak orang-orang Eropa ya. Oh, enggak, saya orang Indo. Cuma udah lama tinggal di luar negeri. Oh, di luar negeri. Iya. Oh, oke. Saya mau nanya cuman sebentar. Ini keinginan tahu itu apa benar? Itu orang Muslim bisa minum kuncing ontai, memang itu ada di Al-Quran mereka kah atau enggak beneran? Itu sunnah. Itu sunnah. Itu disunahkan itu. Itu di hadis Disunahkan, itu. boleh di hadis. Ya, di hadis itu, bukan di Udah ada Quran. kok, ada videonya saya tunjukkan tadi, nanti tonton aja nah. Enggak, tidak. Dibolehkan tapi tidak diharuskan. Tapi tidak harus. Iya, Tidak harus. karena kan di situ dibilangin kan kalau babi kan kadang mereka suka menghujat. Saya sih cuma lucu ketawa aja kalau mereka menghujat tentang kekristenan, dibilangin segala macam. Cuman kan sedangkan ada orang yang bilang di situ mereka ngomongnya kan haram-haram babi gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya kan di dalam Quran mereka kan dibilangnya boleh katanya makan babi. Terus kenapa nggak boleh makan babi? Karena Muhammad itu ngatain mereka karena marah, kalian babi-babi, makanya dibilang apa benar atau itu guyonan, makanya mereka nggak boleh mengharamkan babi gitu karena Muhammad sendiri marah. Terus sama makan anjing kan mereka kalau di haditsnya kan kalau dicium anjing, dijilat gitu kan mereka harus cuci 40 kali. Itu kan peraturan-peraturan nggak masuk logik ya. Terus sedangkan di hadits atau di Quran di situ Muhammad bilang boleh makan anjing hutan. Makanya kadang apa benar gitu loh. Karena kan kita sering suka dipermain-mainkan Tuhan yang memang Tuhan yang sebenarnya. Mereka kan bawain lelucon, menghujat. Itu sudah ada hadisnya ditulis itu di bawah Bu. Itu tahu bulat itu. Iya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5686
baru Sahih Muslim nomor 1671. Itu paling minum Kakak kencing mau onta. itu, kakak berminat minum kencing onta, mau cobain? Oh, sorry ya. Enggak, saya memang benar ingin tahu itu betul. Oh, ternyata betul. Ini kita putarkan aja lah videonya ya. Iya. Karena kan Ini saya kita pikir kan mereka kan Hati-hati, Iya. hati-hati ke bed. Oh. Iya, jangan kelihatan logo YouTube-nya. Nanti ke bed. Nah, ini aja ini ada videonya ya ini ya. Oke. Jadi ada videonya kok. Ini. Kita lihat ya. Baru dia menghidup. Lihat. Ini lihat ya. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kencing onta. Kencing onta ini mengandung obat. Ini challenge. Dan ini susu onta tanpa melalui proses sterilisasi. Saya akan minum. Bismillah. Bismillah dicampur. Ya. Jadi campuran kencing dengan susu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Rasanya agak-agak pahit-pahit dikit dan ada kayak gitulah rasa-rasa. Oke, kita lihat ada di sini sampai muntah-muntah itu yang mana itu? Geli Dikit. Geli. Ya ampun. Oh gitu. Ada itu. Iya, cuman mau itu aja, karena kan saya pikir balas-membalas itu kan nggak baik kan kalau mereka menghujat itu. Terus saya pikir ini guyonan atau ternyata benar ada di hadits mereka ya. Gitu. Ada kok hadisnya. Ada. Ya kalau disuruh pilih Bu, minum kencing unta atau makan daging babi, ya penting makan daging babi kan? Makan daging babi enak, babi rica. Kita di sini nggak pernah membalas menghujat tanpa ada datanya, nggak berani. Tapi digeruduk sama mereka. Iya. Kita nggak menghujat, kita bicara data, datanya ada. Iya, ada datanya kan memang ada, tapi kan mereka kadang nggak mau denger gitu loh, nggak mau nerima kenyataan gitu, malah berbalik, malah mengatai yang nggak masuk akal, ngomong yang kotor-kotor segala macam. Tapi sih kalau kita mengimani Tuhan, kita nggak merasa sakit hati ya, mereka ngomongin ngata-ngatain gitu. Toh Tuhan kan maha kuasa gitu, dia bisa berbuat apa sih, kita nggak perlu khawatir gitu loh. Oh Tuhan kita dihina, dihujat gitu, biarin saja, itu urusan dia sama Tuhan kan. Iya. Mereka masih dipimpin oleh daging. Kalau kita dikata-katain, dimarahin, Tuhan kita manusia di tiang jemuran, kita nggak sakit hati, ketawa aja. Iya, karena Tapi kan sekali memang kita serang balik, wah, bom atom. Ini ada lagi videonya ya. Ada pedagang susu onta, ini besar banget susu onta, dan juga ada pedagang air kencing onta. Bisa nyicip halal? Ini nih teman-teman, lihat nih, ini adalah air susu onta. Saya pengen nyicip, Bismillah. Rasanya enak. Kelihatan ya muka yang jujur sama yang nggak jujur ya. Jadi kalau saya tadi ngomong enak itu kira-kira enak bener nggak? Tapi mau bagaimanapun ini sehat sekali dan sangat apa namanya bergizi. Teman-teman kalau mengkonsumsi ini bisa fit. Iya. Kalau yang ini kuning, kalian tahu lah kuning apa? Ini adalah air kencing onta. Ini air kencing onta atau air kencing yang jualan? Ini insya Allah air kencing onta ya. Jadi kalau teman-teman mau mencicip ini, harganya lebih mahal. Satu air kencing onta dibandingkan susu. Coba susunya berapa ini Pak? Sebentar. Sebentar ya. Lihat. Ini tambah dah, tamanu.
20 rialan, wah ini 5 rial. Jadi ini 20 rial, kencing ontanya 20 rial, susunya ini 5 rial. Kenapa kencingnya lebih mahal ya? Karena untuk menunggu kencing onta itu harus berbulan-bulan apa? Kencing onta mahal karena iya, untuk menadai kencing itu sangat susah mungkin ya. Apakah ada proses-proses? Berarti kalau 20 real itu berapa? 80 real banding 5 real. Oh, aku sekarang pingin beli air kencing onta, tapi yang minum bukan saya ya. Yang minum bapaknya, mau nggak? Ana seashar ada kencing onta, tapi bapak yang minum. Campur diminum. Minum langsung bisa? Campur halib langsung diminum. Bagus. Ayo. Aku mau beli air kencing onta tapi yang minum ini. Saya beli 1 botol 20 rial. Baik. Tapi bapak minum? Campur diminum. Insyaallah. Jadi saya beli tapi yang minum bapaknya ini, penjualnya. Bismillah. Minum. Ya, minum. Yes. Masya Allah ya, ini doyan. Jadi mau minum air kencing onta. Kaifa ta'mu? Ta'mu? Mia? Ayo, aku ini. Misal mia? Zid lah bas? Labas? Labas. Zid? لا ما يزيد كده كفايه كده يكفي Yakfi? ايوه ما يزيد. Habisin? Jadi disuruh habisin teman-teman. Ini mau nggak ini ya? Oh. Bis. Saya sakit apa ya? Lihat. Bagus. Aku dilamat, akunya. Ini bagus. Nonton ya, enak kok sampai mau muntah. Bohong. Ada videonya kan? Kalau muntah gimana enak? Bohong Iya. aja. Masa enak muntah? Ya itulah. Jadi ada videonya ya. Ternyata betul, nggak bohong kan kalian, kalau kita ngomong kan ada faktanya. Tapi kalau mereka ngomong seenaknya. Ya itu dia. Ya, itu dia. Iya betul. Ya sekarang. Iya, makasih ya. Ini room baru atau udah lama? Oh ini udah lama. Udah lama ya. Ini hostnya senior ini Bu. Udah lama ini. Udah lama ya. Ini Kristen apa atau Protestan Bu. Kristen Protestan. Oke. Di follow aja Bu, pengajaran di sini. Ya oke. Saya pingin itu loh, banyak pengetahuan gitu loh, pingin sama gitu, seimbang pengetahuan dari luar juga, banyak apologetik yang dari luar juga sama yang dari Indonesia juga gitu loh, baru biar nggak ketinggalan. Baru-baru ini saya ngikutin yang dari Indonesia juga. Berani-berani ya sekarang, bagus, bukannya berani bagus, terbuka gitu loh, ini loh gitu loh, jangan yang cuman ya, kita juga nggak boleh diam-diam seenaknya mereka lakukan, kita juga harus menjelaskan gitu loh, ini loh bukan seperti yang mereka perkirakan. Kan banyak orang dulu nggak ngerti kan isi Al-Quran, mereka juga nggak ngerti bahasanya, jadi yang sekarang kebongkar gitu loh. Banyak kan yang dari Arab juga, orang-orang yang Kristen Arab juga kan, dari Arab sendiri banyak gitu loh orang Kristennya juga gitu, karena sekarang sosial media makin canggih, jadi udah nggak ada tutup-tutupan lagi gitu. Sayangnya di Indonesia masih ada belum fair gitu loh, masih ada hukum yang penistaan agama, harusnya itu sudah ditiadakan gitu loh, demokrasi, bebas memilih agama yang mereka percaya, saling toleransi
jangan jangan berpihak sebelah, maksud saya gitu loh. Sebenarnya kalau di luar negeri itu kita nggak pernah ditanya ada KTP agama apa nomor 1, enggak gitu loh. Kita semua ya beribadah sesuai dengan keyakinan, tapi nggak ada gitu loh untuk keributan tentang agama gitu loh di sini seperti Indonesia. Sedangkan aja orang Arabnya sendiri aja di sana oke-oke aja gitu. Seperti juga kan Pangeran Kuwait, kalian pasti tahu ya, dia kan pindah gitu loh, yang Arab-Arabnya aja banyak kok yang pindah Kristen. Pangeran Kuwait tuh udah jadi Kristen kan. Terus di Saudi Arabia aja sekarang mereka mau merayakan, mau menyelamatkan Selamat Natal, merayakan tahun ini. Coba lihat nanti nih teman-teman, tahun ini akan terbuka untuk merayakan Natal loh. Jadi yang fanatik, yang kadang-kadang mereka nggak tahu tuh, haram kalau kita selamatin Natal. Sedangkan di Arabnya aja, yang di Mekah itu akan terbuka nanti, akan merayakan Natal loh. Beneran. Sekarang orang Indonesia lebih Arab daripada Arab. Makanya orang Arab mau modern, mau ke Eropa-Eropaan. Malah ganti. Iya, yang di Indonesia malah kalau ngomong Arab-Araban ya. Iya, bismillah itu kan di Arab sendiri kan, di Kristen kan bahasa Arab bismillah itu kan Kristen, orang Kristen juga memakai gitu loh. Mereka pikir bismillah di Indonesia itu satu kebanggaan mereka. Bismillah itu nggak boleh orang lain agama memakai, namanya penghinaan. Ini aneh-aneh aja ya. Mereka aneh gitu loh, apalagi kalau dengar. Makanya saya nggak pernah mau dengar yang bukan, kalau lewat gitu yang dari sebelah sana, karena menyakitkan. Makanya untuk semua gitu loh, kita tuh jangan mencobai diri kita sendiri juga, jangan pergi ke room-room. Makanya saya senangnya room-room yang Kristen gitu loh. Yang Islam ya silahkan pergi ke Islam sendiri gitu roomnya, supaya nggak ada perdebatan.